Sobat Ruang Informasi, apa kabar hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Nah, senang banget nih saya bisa kembali menemani Sobat Ruang Informasi di podcast yang akan mengupas berbagai informasi dan mudah dipahami. Nah, kalau mendengar kata jaksa nih, mungkin langsung terbayang adalah persidangan dan perkara pidana ya. Tapi tahukah Sobat, ternyata jaksa juga punya peran lain yang gak kalah penting nih, yaitu sebagai jaksa pengacara negara. Kira-kira apa saja tugas? Kok bisa berhubungan langsung dengan masyarakat? Daripada penasaran, hari ini kita akan ngobrol santai mengulik lebih dalam tentang peran jaksa pengacara negara dalam mendukung pelayanan masyarakat Kabupaten Sampalamun. Sudah bersama saya narasumber Bapak Meiza dan Ibu Yosi, dan saya ditemenin rekan saya Bang Iqbal Halili. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi ya, mungkin saya akan bertanya dengan narasumber kita, gimana nih? Apa yang dimaksud dengan jaksa pengacara tersebut? Kayaknya. Jadi mungkin masyarakat atau para pemirsa ya ini ya, para penonton di sini masih kurang familiar dengan adanya kalimat jaksa pengacara negara. Betul yang kata Mbak Rima tadi sampaikan ya, orang pada umumnya pasti taunya ya tentang perkara, tentang persidangan ya kan. Ternyata ada bidang yang khusus untuk memaksimalkan tugas jaksa sebagai jaksa pengacara negara. Jadi jaksa itu sebenarnya jabatannya sebenarnya, tapi tugasnya itu banyak. Ada sebagai penyelidik, ada sebagai peneliti, ada sebagai penyidik, ada sebagai penuntut umum, dan termasuk juga pengacara negara. Nah, jadi salah satu tugas jaksa itu ialah sebagai pengacara negara berdasarkan surat perintah tentunya kan. Nah, bidang yang menangani atau yang mengakomodir tugas tersebut adalah bidang datun, perdata dan tata usaha negara. Nah, itu di sini tuh kita sudah mulai terbayang terkait dengan jaksa pengacara negara. Nah, mungkin masih bingung apa sih tugas ya kan, tugas fungsi. Nah, di sini lebih kepada karena kan kita punya bidang pidana ada pidana umum, pidana khusus, ada intelijen, ya kan, ada barang bukti. Nah, datun ini ya seputar sesuai dengan namanya ini nih, perdata dan tata usaha negara. Jadi kalau perdata itu hubungan yang hukum privat, hukum perorangan. Jadi yang ditangani ya hukum perorangan, ya kan. Terus juga ada tata usaha negara. Nah, tata usaha negara ini kan membahas tentang hubungan hierarkis, hubungan suatu timbal balik pekerjaan ya dalam menjalankan fungsi negara ya kan, misalnya kayak antar OPD ya. Jadi kalau pengacara negara itu bisa mewakili negara apabila ada kepentingan hukum, baik untuk kalau di perdata itu kan posisinya bukan terdakwa ya kan, tapi kan hukum private tuh ada pemohon, ada termohon, ada penggugat, ada tergugat ya kan. Jadi kalau perdata ya kita hadir, baik itu sebagai pemohon atau termohon. Nah, biasanya mewakili OPD ya Bu Yos ya. OPD. Boleh diterusin Bu, kalau misalnya ada yang kurang. Baik, jadi jaksa pengacara negara ini di mana jaksa itu lebih menjadi mewakili negara untuk menjadi pengacara. Misalnya itu hubungan terkait antara bagaimana kita dengan mewakili negara, yaitu sebagai misalnya ada BUMD, kita kan kabupaten nih, ada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara, seperti mungkin bank BRI atau yang lain-lain, BPJS. Misalnya ada permasalahan terkait entah tagihan pembayaran atau terkait hal-hal lainnya, bisa kami menunjuk kami sebagai pengacara negara untuk melakukan, kami itu tidak semerta-merta kayak pidana kan langsung tindakan hukum nih. Kami itu lebih ke bagaimana mediasi. Kami akan mediasi antara kami sebagai negara atau perusahaan yang mempercayai kami untuk mewakili mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan orang atau perseorangan atau PT perusahaan terbatas yang bisa juga atau terindikasi juga melakukan penyelewengan gitu.
Jadi itu jaksa pengacara negara, dan jaksa pengacara negara ini juga sudah diatur di dalam Kejaksaan Pedoman Jaksa Agung nomor 7 tahun 2021 tentang bagaimana tugas-tugas kami sebagai jaksa pengacara negara. Kalau masyarakat secara awam kan mengenalnya pengacara itu mungkin melakukan pendampingan secara pribadi gitu. Kalau biasanya perbedaan antara pengacara yang di hukum itu dengan pengacara negara ini apa kira-kira? Oke, kalau misalnya pengacara dalam hukum kan dia mewakili terdakwa. Terdakwa, ya? Itu merupakan terdakwa itu pidana. Pidana ya. Nah, sedangkan kami Perdata dan Tata Usaha Negara ini, misalnya kami itu mengenal adanya termohon dan tergugat. Tergugat. Nah, jadi kami semua mewakili negara itu seperti misalnya kayak ada nih badan usaha milik negara atau badan usaha yang milik pemerintah nih. Ada misalnya penyimpangan atau kita sepakati kayak misalnya Pemkap nih. Ya, Ada permasalahan tentang aset. benar. Asetnya ini mungkin dimiliki atau masih ada orang perseroan orang individu yang bukan bukan milik negara Milik gitu. negara. Jadi kami dari Pemda sendiri akan meminta kami untuk pendampingan hukum atau jatuhnya untuk membuat surat kuasa khusus kepada kami melalui kami Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kejaksaan Negeri akan menunjuk kami sebagai jaksa pengacara negara. Jadi kami di dalamnya itu di situ adanya kayak kami pemohon, penggugat. Nah, jadi ini termohon tergugat gitu. Ya. Nah, kalau pengacara itu kan biasanya kan dia hanya mendampingi nih sama yang ya. terdakwanya. Sedangkan ini kami bisa timbal balik gitu. Oh, gitu. Tidak ada kayak terdakwa, tidak ada yang ini gitu. Ya. Jadi ya antar kepentingan kami selesaikan gitu di dalam pengadilan gitu. Baik. Ya, saya juga pernah lihat di kantor Bupati itu kan ada satu ruangan khusus ya. Mm-mm. PTUN itu pengacara negara ya? Bukan tuh? Oh, PTUN ini Pengadilan Tata Usaha Negara. Oh, itu beda Nah, lagi ya? jadi iya, Pengadilan Tata Usaha Negara ini kan di ibu kota biasanya, Oh, Pak. gitu. Iya, jadi di ibu kota ini biasanya itu mengatur tentang bagaimana, misalnya nih contoh kayak PNS, kita Iya. ini sebagai PNS, ada nih misalnya entah dapat surat teguran, atau kita merasa ada keputusan dari pimpinan kita yang merasa kita dirugikan, kita Iya. bisa ini melakukan gugatan di situ, atau ya untuk untuk hak-hak kita begitu. Jadi bisa juga terkait kalau misalnya kami nih pasti kan kayak Pemkab akan mewakili kami untuk jaksa pengacara negara untuk menyelesaikan tuh permasalahan. Atau mungkin kami juga lebih kayak ada juga pengacara negara ini lebih kayak ke pembubaran politik, atau misalnya kalau Bapak misalnya dengar kayak misalnya pemilihan umum nih, Ya. kayak legislatif nih. Ya. Kan biasa ada antara KPU sama misalnya ini individu, Ada konflik gitu, ya caleg yang misalnya merasa tidak keberatan lah atas hasil quick count-nya atau hasil ini pemilihannya. Kami juga jaksa pengacara negara bisa juga mewakili KPU untuk melakukan gugatan. Biasanya itu kami melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk hal terkait hitungan itu gitu. Jadi kami itu JPN ini bisa ke politik juga, bisa juga untuk terkait ke bagian masyarakat juga, itu ini bisa juga kayak Pemda mengatur tentang aset-aset pemerintahan daerah. Jadi cukup luas cakupannya. Cukup luas. Jadi boleh saya nambahin sedikit? Iya. Jadi kalau kata kuncinya sebenarnya kepentingan negara. Kepentingan negara. Itu kata kuncinya. Kalau memang ada kepentingan negara di situ, apalagi timbul konflik hukum, nah seluruh pihak yang terlibat itu dalam konteks negara ya, tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Yosi di sini, misalnya kayak BUMD, BUMN atau pemerintah daerah sekalipun terjadi konflik hukum bisa untuk meminta jaksa pengacara negara untuk selaku pengacaranya, seperti itu. Nah, selama itu konteksnya negara. Misalnya ini kita ngasih contoh aja ya, biar terbayang, biar terbayang kasus di lapangannya seperti apa. Di Kabupaten Sarawlangun ini ada. Kebetulan ini contoh di daerah lain, tapi kayaknya lebih enak untuk dijelaskan melalui contoh, biar terbayang kan. Jadi misalnya ada pelebaran jalan, contoh ya, pelebaran jalan. Di situ di samping kiri, samping kanan banyak rumah warga misalnya, ya kan. Nah, dibebaskanlah sekitar 1 meter jaraknya. Otomatis lahan atau halaman warga berkurang. Mungkin ada warga yang terima karena mungkin kompensasinya sesuai, ada juga yang nggak terima karena merasa kompensasinya tidak sesuai. Nah, orang yang tidak terima biasanya kan mengambil langkah hukum melalui gugatan, ya kan, gugatan. Nah, kan pihak yang mengerjakan itu bisa dari dinas PUPR, ya kan, dari OPD tertentu. Nah, kan ini kan program atau pekerjaan yang berhubungan dengan kenegaraan, ya kan.
dari pemerintahan. Jadi otomatis konflik lah, warga atau salah seorang warga misalnya nggak terima, konflik lah, dia menggugat nih kepada dinas tersebut. Dinas PUPR misalnya. Nah, ya misalnya dinas PUPR. Nah, dinas PUPR ini meminta kepada kejaksaan untuk menjadi pengacaranya. Kita lihat, ada permintaan nih, ada permohonan. Ya. Kita lihat konteksnya. Oh, betul nih, terkait dengan negara, ya kan? Terkait dengan kepentingan negara. Jadi kami bisa di situ melalui surat kuasa khusus tadi yang disampaikan sebagai bertindak sebagai pengacaranya. Jadi nanti kami yang ngebela atau menjadi klien kami lah kalau bahasanya gitu. Jadi warga berhadapan dengan pengacara negara nanti. Iya. Dinas PUPR melalui pengacara negara, gitu sih kalau versi lengkapnya atau versi contohnya ya. Mungkin udah sedikit banyak agak terbayang barangkali. Demikian. Apa saja nih bentuk layanan yang diberi jaksa pengacara negara kepada pemerintah daerah dan masyarakat? Baik, kalau misalnya untuk satu-satu ya terkait ke pemerintah, misalnya itu terkait pemerintah ini kan ada juga yang BUMN, BUMD. Nah, seperti kasus kami misalnya BUMN ini ada bermasalah, misalnya ada PT yang tidak melakukan pembayaran tagihan iuran untuk kesehatan lah misalnya, atau kinerja ketenaga kerjaan. Biasanya mereka itu dari BUMN tersebut itu memohon kepada kami untuk dilakukannya adanya pendampingan hukum atau pelayanan hukum. Jadi itu serta-merta kalau misalnya terkait untuk tagihan-tagihan itu kami ke mediasi dulu. Jadi mediasi tidak langsung serta-merta langsung gugatan. Namun kalau misalnya di mediasi itu tidak menemukan titik temunya, nah kami baru mengajukan gugatan. Tapi kami balikan ke BUMN tersebut. Apakah memang ingin melanjutkan ke gugatan atau tidak. Dan kalau pemerintahan misalnya kayak pernah dengar kasus korupsi kan, ada juga itu uang pengganti. Nah mungkinkah kalau di korupsi itu kan biasanya kalau untuk dapat melakukan penyidikan itu biasanya ada contohnya kalau 100 juta ke bawah itu di kami. Misalnya contoh ada pembayaran nih, udah diselesaikan proyek, udah dilakukan 100% nih. Nah tapi rupanya ada temuan dari BPK bahwasanya tidak sesuai, ada kelebihan pembayaran. Nah, kami di situ sebagai jaksa pengacara negara yang dipercayakan oleh nanti pihak inspektorat atau pihak yang merasa dirugikan hal tersebut, itu akan menunjuk kami untuk melakukan mediasi atau bagaimana nih proses pembayarannya gitu, supaya itu lebih ke preventif kami untuk ke tindak pidana. Namun kalau memang bisa tidak diindahkan, makanya kami itu banyak di kejaksaan itu ada banyak bidang. Misalnya tidak diindahkan dari kami sudah mediasi, baru kami akan melimpahkan ke bidang lain. Itu kalau konteks dari pemerintahan. Nah kalau misalnya dari masyarakat, mungkin masyarakat kami ada Halo JPN. Kalau pernah dengar aplikasi Halo JPN, jadi Halo JPN itu ada nomornya, nomor JPN yang memang untuk layanan masyarakat untuk bertanya nih, bertanya terkait mungkin kan masyarakat hak waris, perceraian, bagaimana, maksudnya kami akan melakukan jawaban, ya memang sepengetahuan secara hukum gitu lah. Ya misalnya contohnya ada terkait tentang anak gitu kan, perwalian anak, bisa kami dari Perdana Tun itu kalau misalnya orang tua tersebut kami rasa tidak layak untuk mewalikan anak tersebut, Datun juga bisa juga untuk pembatalan ini hak asuh anak gitu, ada perwalian gitu, itu untuk ke masyarakat begitu. Banyak ya sebenarnya. Halo JPN itu berarti bisa di hotline atau di sosial media? Bisa hotline. Dia itu nomor jadi kami ada brosur, mungkin ada QR-nya. Nah, di situ nanti terhubung ada nomornya. Atau dia juga aplikasi juga. Nah, kami juga udah beberapa kali melakukan sosialisasi gitu, dan puji Tuhannya itu antusias rata-rata masyarakat, banyak terkait perceraian ya. Terkait tentang inilah hak individu. Bisa ya berarti ya? Bisa kami memberikan seperti kayak penerangan hukumnya aja begitu. Tapi kalaupun mereka mempercayakan ke kami untuk misalnya contohnya itu lebih ke hak asuh anak. Tapi kalau perceraian kan mungkin kan itu antara tergugat penggugat, itu kan antara suami dan istri. Kami hanya bisa memberikan pandangan, tapi bukan serta-merta kami menjadi pengacaranya. Kalau kami pengacara negara itu ya kami pemerintahan gitu, terkait untuk di negara. Di tingkat institusi atau iya, terkait untuk kepentingan negara. Gitu. Baik. Nah untuk Pak Meza nih, sejauh ini bagaimana sih sinergi antara Kejaksaan Negeri dengan pemerintah daerah, khususnya dalam peran pengacara negara ini sendiri? Terus kira-kira sejauh ini tantangan apa aja sih yang sering dihadapi kalau
dalam kasus-kasus ataupun masalah-masalah terkait dengan pengacara negara. Oke, jadi kalau sinergi ya, Ya. kalau sinergi ya alhamdulillah eh, baik dari pemerintah daerah Kabupaten Sarawangun maupun Kejaksaan Negeri Sarawangun sampai sejauh ini sih masih rutin bersinergi ya. Masih banyak istilahnya yang mempercayakan kepada jaksa pengacara negara. Misalnya melalui program paling banyak itu pendampingan hukum ya. Ya, pendampingan hukum. Pendampingan hukum nama programnya ya kan. Nah, itu kayak gimana? Oh, misalnya lah sedang ada proyek atau program kerja. Misalnya paling mudah ya pembangunan misalnya. Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin dari sisi OPD merasa rancu, merasa bingung. Ada nggak tumpang tindih aturan? Ada tidak konsekuensi hukumnya? Nah, makanya dari pihak OPD yang memohonkan kepada kami untuk melakukan pendampingan itu biasanya langsung koordinasi. Baik melalui bersurat ya kan. Nah, nanti koordinasi minta untuk dilakukan pendampingan hukum. Supaya apa? Supaya meminimalisir perbuatan-perbuatan yang di luar hukum, di luar jalur hukum. Jadi adanya pengacara negara ini bisa memberikan suatu pandangan atau membantu untuk memandu supaya minim risiko hukumnya. Ya, jadi kalau misalnya para penonton ini atau para pemirsa yang sedang menonton ini bekerja di bagian OPD di dinas-dinas pemerintahan, misalnya ada bagian-bagian dalam melakukan pekerjaannya yang merasa bingung, merasa rancu atau butuh pandangan kami, ya disitulah memang titik berat dari pendampingan hukum tersebut supaya pekerjaannya bisa lancar, tepat mutu, tepat guna. Nah, yang paling banyak di Kabupaten Sarawangun itu masalah pendampingan. Ya, pendampingan hukum namanya. Karena kan tadi sudah dijelaskan nih sama Bu Yosi, banyak programnya. Ada pendampingan hukum, ada pelayanan hukum, ada bantuan hukum. Ada juga yang jalur peradilan tadi kan. Litigasi namanya. Ada juga non litigasi kayak mediasi segala macam. Jadi sangat luas sekali pengacara negara itu. Jadi rasanya agak sayang kalau tidak dilewatkan begitu kan. Ini toh juga memberikan rasa aman kok, ya kan. Bukan kita fokusnya sebelum ini terjadi, sebelum akibat hukum terjadi, pokoknya kalau pengacara preventif lah ya. Preventif kayak gitu. Kalau sejauh ini di tahun 2026 sendiri, berapa banyak kasus yang sudah didampingi oleh pengacara negara di Kabupaten Sarawangun? Baik, kalau terkait ada pendampingan hukum, yang tadi Pak Meiza jelaskan itu, di Kabupaten Sarawangun itu ada 4 pendampingan hukum. Iya, kalau pelayanan hukum itu baik non litigasi dan litigasi ya. Kalau litigasi kita belum ada, tapi non litigasi itu sebanyak 12. Jadi itu baik dari BUMN, BUMD, baik juga Pemda gitu. Terkait untuk inspektorat juga gitu. Tapi kalau misalkan di kegiatan pengacara negara ini, ketika nanti terjadi konflik ataupun dalam prosesnya itu, apakah bisa misalkan tidak menemui titik temu bisa dibawa ke arah pidana gitu? Terkait kalau misalnya itu ya ada yang terkait kelebihan pembayaran, misalnya tidak mengindahkan, mungkin kami bisa juga untuk kami bersinergi dengan bidang kami yang lain gitu. Makanya kami itu selagi kami memberikan kesempatan bagaimana nih gitu, mediasi lah kami antara supaya sampai titik temu gitu. Nah, dan itu memang mengedepankan preventif gitu. Kalau misalnya kayak pendampingan hukum kan itu kan ketika proyek berarti memang berjalan, yaitu kami melakukan ini seperti yang kayak Pak Meiza jelaskan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari begitu. Oke, nih Pak Meiza, bagaimana nih upaya kejaksaan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi jaksa pengacara negara? Baik, jadi kalau memaksimalkan pemahaman masyarakat ya, kegiatan ini ya diharapkan juga bisa membantu untuk tercapainya
pemahaman masyarakat tersebut ya kan. Dan juga sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan dan juga mungkin sudah dilakukan juga oleh teman-teman di Jaksa di bidang Datun, seperti istilahnya ada sosialisasi juga ya, ada sosialisasi juga. Ini kan kalau Jaksa Menyapa ini kan sebenarnya lebih ke bidang intelijen. Nah, di bidang Datun pun ada juga sosialisasinya ya kan, terus juga membuka suatu stand ya, bisa juga misalnya kayak ada acara apa membuka stand, itu termasuk yang tadi Pak Iqbal sampaikan yang di kantor bupati itu itu juga salah satu bentuk untuk pelayanan ke masyarakat juga ya kan. Ada kantor pengacara negara kan di situ kan. Nah, kantor pengacara negara itu diharapkan sebenarnya siapapun yang ingin berkonsultasi nah bisa melalui di situ di kantor. Jadi nggak cuma ke kantor kejaksaan juga, ada juga kantor kami yang lain, kantor pengacara negara judulnya kan. Itu Pak? Di lantai 2 kantor bupati dekat ruang pola. Hanya di kantor bupati, bukan di luar ruang kantor. Kalau di luar kantor yang sifatnya tidak permanen, yang misalnya kayak ada acara apa, kita buka stand di situ, konsultasi hukum gratis misalnya kan. Nah, semacam itulah yang mungkin yang bisa menjangkau masyarakat. Terus juga ada website seperti itu. Selanjutnya mungkin di era digital kayak sekarang ini, masyarakat kan menuntut pelayanan yang cepat dan transparan nih Pak. Kira-kira ada inovasi atau transformasi selain dari Halo JPN tadi yang mendukung pelayanan publik terkait dengan pengacara negara di Kabupaten Sarolangun? Mungkin kalau Halo JPN juga ya Pak ya, ada mungkin dari kami juga biasanya sosialisasi, misalnya kalau ada untuk inflasi, biasanya ada rapat inflasi, kami dari Datun sendiri ada juga terkait untuk mendampingi atau ikut serta bagaimana sih pertumbuhan ekonomi di Sarolangun ini gitu. Nah, makanya kami bisa memberikan mungkin masukan atau mungkin bersinergi dengan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemda untuk bisa bagaimana perekonomian Sarolangun ini terbentuk gitu. Dan mungkin ada juga kayak misalnya terkait ini Pak, kami udah memasang brosur, banner juga di depan kantor kami, dan juga misalnya ada kayak aksi ini pasar. Nah, misalnya kan ada Wakil Bupati kan biasanya kan ada tuh kami juga terlibat juga bagaimana sih kebutuhan pokok masyarakat ini di Sarolangun ini, apakah memang sesuai dengan di rapat tersebut, apa memang gimana gitu, supaya pun pertumbuhan ekonomi di Sarolangun ini pun masih bisa kami pantau juga Pak, dari kami di Datunnya sendiri. Sejauh mana JPN berkontribusi dalam penyelamatan aset dan keuangan negara? Sebenarnya kalau jawabannya sudah sedikit disampaikan tadi sama Bu Yosi ya kan, terkait dengan uang pengganti itu ya. Jadi sistemnya itu ya bisa dibilang penagihan gitu kan. Jadi misalnya katakanlah ada temuan dari BPK. Nah, ini kita kan bicara kontribusi ya. Ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan ada kelebihan pembayaran terkait dengan suatu pekerjaan ya. Nah, ketika kelebihan pembayaran itu di bawah 100 juta ya kan. Nah, di situ ada peran JPN ya kan, selaku yang dipercayakan oleh misalnya dari inspektorat, biasanya kan dari inspektorat untuk melakukan penyelesaian nih. Masih ada kurang lebih pembayaran 30 juta misalnya. Jadi dari yang sekian ratus juta sudah dikerjakan, sudah diperbaiki nih sama OPD terkait. Masih sisa lah 30. Nah, biar selesai tuntas gitu kan, nah bisa juga meminta tolong kepada JPN. Nah, ini kira-kira benang busutnya di mana gitu kan, kenapa masih kurang juga gitu kan. Nah, nanti JPN ini sebisa mungkin ya mengurai benang busut tersebut dengan cara apa ya, ya kalau misalnya terkait dengan kekurangan pembayaran ya tadi itu penagihan. Apa Pak kendalanya Pak, misalnya dari 30 juta ini di kode akun ini apa kendalanya, nanti kita coba bantu memberikan pandangan-pandangan atau saran-saran masukan supaya ini cepat selesai. Karena kan di proses BPK itu kan pemeriksaan BPK kan sebenarnya ada banyak ya tahapan-tahapannya, ada masa sanggah segala macam, tapi ya kalau udah berbentuk LHP biasanya itu udah final. Jadi mau nggak mau suka nggak suka harus dikerjakan. Nah, apabila dikerjakannya tidak tuntas, nah biasanya baru meminta tolong kepada kami supaya itu diselesaikan. Nah, itu salah satu kontribusi ya Mbak Rima ya. Udah ada terjadi? Sudah terjadi.
Dan sudah banyak juga yang memang kami selamatin. Kami dari Datun sendiri sudah menyelamatkan uang sebesar 789 juta. Untuk tahun 2026 atau 2025? 2025 sampai 2026 untuk uang negara, Luar kelebihan biasa. pembayaran. Iya. Ya alhamdulillahnya juga tadi kemarin ya kalau nggak salah itu Kabupaten Sarolangun juga melalui Pak Bupati itu memperoleh penghargaan kan untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut itu predikat WTP wajar tanpa pengecualian dari PPK RI. Berarti secara tidak langsung di situ juga ada peran pengacara negara kan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pengelolaan keuangan di pemerintah Kabupaten Sarolangun ini sendiri. Nah, terakhir nih Bu, terkait dengan JPN ataupun Jaksa Pengacara Negara ini, apa harapan dan visi ke depan khususnya dalam mendukung pemerintahan yang bersih, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Sarolangun khususnya di bidang JPN tadi ataupun Jaksa Pengacara Negara. Pak Meza boleh? Oke. Jadi nanti mungkin ditambahin juga sama Bu Iya. Yosi. Ini harapan kan? Harapan. Semua orang punya harapan Iya. kan? Oke. Jadi kalau harapan saya sebenarnya saya berkeinginan atau mengharapkan Jaksa Pengacara Negara ini lebih dikenal lagi di Iya. tengah-tengah masyarakat tentunya. Dan juga kalau dari masyarakat mungkin masih awam, paling enggak dari pemerintah daerah sendiri, ya kan, yang harus bisa memanfaatkan program-program kerja kami, karena istilahnya sangat berkorelasi sebenarnya, sangat bisa berhubungan sekali gitu kan. Jadi misalnya kayak tadi yang masalah pendampingan hukum, bantuan hukum, baik di luar peradilan ataupun di dalam peradilan, yaitu monggo silakan kalau memang butuh saran dan masukan dari kami. Kalau untuk dari masyarakat juga, ya kami mengharapkan juga ya dari masyarakat juga bisa mengenal lebih dalam terkait dengan JPN ini. Nggak harus kita berbicara tentang kejahatan kok, ya kan? Untuk berhubungan dengan kejaksaan nggak harus sampai situ. Misalnya orang kena musibah, dicuri dulu baru datang ke kejaksaan, nggak juga. Tadi yang disampaikan Bu Yosi, masalah perwalian, masalah perceraian. Nah, mungkin kami juga bisa memberikan pandangan karena kan ini hukum perdata, ya kan? Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu harus menunggu kejahatan dulu baru bisa dekat dengan kejaksaan, tapi monggo silakan kalau ada permasalahan hukum sekecil apapun, kalau memang bisa kita jawab, kita bantu kasih solusi, kita bantu misalnya kalau memang ini. Jadi sangat luas sekali sebenarnya dan sayang untuk dilewatkan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itu mungkin harapan kami kalau Bu Yosi, kira-kira harapannya apa terkait dengan Jaksa Pengacara Negara khususnya di Kabupaten Sarolangun? Harapan kami bisa menjadi lebih dekat lagi ya dengan masyarakat dari program-program kami, misalnya terkhususnya pendampingan hukum nih. Terkait pendampingan hukum gak serta-merta kami hanya untuk Pemda, BUMN, kami juga ada pendampingan dana desa. Dana desa. Jadi kan dana desa ini kami bersinergi dengan kepala desa bagaimana mengatur atau mengelola keuangan desa itu bisa serta-mertanya dipakai untuk semestinya. Begitu. Nah, mungkin dari kami juga sosialisasi juga dengan kepala desa dan yang terkait dengan pemerintahan desa juga, ya di situ kami bisa lebih dekat, lebih dikenal masyarakat begitu. Itu harapannya kami dari Datun gitu sendiri, dan juga Halo JPN juga kami juga akan lebih lagi mempromosikan Halo JPN ini karena sangat sayang ya Pak ya kalau saya mungkin kan kayak masyarakat takut datang ke kejaksaan gitu kan, misalnya ini karena hukum atau apa. Padahal pun kami pun sebagai di kejaksaan pun kami akan menerima masyarakat dengan terbuka gitu. Enggak serta-merta hanya untuk terkait tentang kejahatan, tapi pun permasalahan mereka pun kami bisa membantu dan kami lebih siap membantu masyarakat terkait permasalahan individu mereka gitu, Pak. Mungkin tambahan sedikit karena ini judulnya mendukung pelayanan masyarakat ya. Dengan adanya Jaksa Pengacara Negara ini ya diharapkan pembangunan ya terutama ya di Kabupaten Sarolangun ini ya sesuai dengan harapan awal, tepat guna, tepat mutu. Jadi pengacara negara atau Jaksa Pengacara Negara ini punya potensi untuk membuat itu menjadi terwujud. Mungkin itu tambahan dari saya. Dan yang pasti mendukung visi misi Bupati kita dan Pak Wakil Bupati itu Sarolangun maju ya, supaya sama-sama terwujud atau solution tadi. Baik.
Nah, Sebelum mau closing, ada yang mau disampaikan? ya baik, tentu dari perbincangan yang kita lakukan tadi sangat menarik dan sangat dalam ya peran ataupun dan fungsi dari JPN ataupun Jaksa Pengacara Negara ini mempunyai peran yang sangat strategis khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan publik. Melalui tadi juga disampaikan sinergi antar OPD dan juga pemangku kepentingan pengacara negara turut berkontribusi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta tentunya untuk mewujudkan visi misi daerah kita di Kabupaten Sarolangun, yaitu Sarolangun Maju, Muda, Agamis, Jujur, dan Unggul. Terima kasih kepada Pak Maiza dan Bu Yosi Sinaga atas sharing dan bincang-bincangnya pada pagi hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa bincang dan sharing lebih dalam dan lebih jauh lagi terkait tema-tema yang lain. Nanti kita tunggu lagi topik-topik yang baru di podcast Jaksa Menyapa, podcast Jaksa Menyapa di podcast Ruang Informasi di Skominfo Kabupaten Sarolangun. Kayaknya ini podcast terakhir kita sama Pak Meza ya. Nah, iya nih, ada yang spesial nih para pemirsa podcast Ruang Informasi. Sebelumnya sebelum saya masuk di podcast Ruang Informasi ini, Pak Meza udah lebih dulu sebenarnya ada di episode Jaksa Menyapa. Nah, kebetulan beliau di episode ini katanya ada episode yang terakhir karena beliau akan ada pindah ke ke daerah lain ya, Pak, Daerah ya? lain betul. Iya, semoga nanti kalau ada kesempatan atau waktu kita bisa ketemu dan Siap. bisa sharing-sharing Siap. lagi. Iya. Wah, nggak terasa nih ya, sahabat Ruang Informasi, udah 30 menit nih kita menemani sobat Ruang Informasi. Dari perbincangan tadi kita juga udah tahu nih bahwa jaksa pengacara negara tidak hanya bekerja di balik meja atau ruang sidang, tetapi juga berperan aktif membantu pemerintah daerah, menjaga aset negara, memberikan pertimbangan hukum hingga mendukung pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Terima kasih banyak Bapak Meza dan Bu Yosi yang sudah menemani kita dan memberi ilmu yang dibagikan ke kita semua. Dan tentu saja saya terima kasih kepada Sobat Ruang Informasi telah setia mendengarkan podcast hari ini. Saya Rima, pamit undur diri, dan rekan saya Bang Iqbal. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Tetap semangat, tetap bijak, dan tetap melek hukum.